Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kisah Nabi Yusuf dan juga Nabi Yakub alaihissalam, yang mana pada pekan yang lalu kita sampai pada ayat ke-69 pada surat Yusuf. yakni ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam berhasil meluluhkan hati daripada Yakub, meyakinkan bahwasanya Bunyamin akan mereka bawa kembali setelah mereka mendapatkan sukatan-sukatan gandum. Dan Nabi Yakub alaihissalam pun mengizinkan, ketika mereka sampai dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, walamma dakhalu ala Yusuf, ketika mereka bertemu dengan Nabi Yusuf, awa ilaihi akhahu, Nabi Yusuf pun menuju kepada saudaranya Bunyamin. Qala inni ana akhuka, Nabi Yusuf pun mengatakan bahwasanya aku ini adalah saudaramu Yusuf. Fala tabta'is bima kanu ya'malun, jangan engkau merasa bersedih dengan apa-apa yang mereka lakukan, yakni saudara-saudara kita lakukan di masa yang lalu. Naam. Kemudian di ayat ke-70 Allah Ta'ala berfirman, falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi. Ketika Nabi Yusuf menyiapkan sukatan-sukatan gandum milik saudaranya, maka beliau memasukkan siqayah, yakni piala yang biasa dibuat raja untuk minum, fi rahli akhihi, di barang-barang saudaranya Bunyamin. Ini trik daripada Nabi Yusuf, bagaimana saudaranya Bunyamin tetap tinggal di Mesir bersama beliau. Subhanallah. Ketika mereka mulai rombongan dari para saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam hendak kembali ke Palestina, meninggalkan negeri Mesir. Sebelum mereka meninggalkan negeri Mesir, summa adzana muadzin, kemudian ada orang yang menyeru, ayyatuhal iru innakum lasarikun, wahai rombongan, kalian telah mencuri, ada pencurian, kalian telah mencuri. Subhanallah. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafkidun, mereka pun rombongan dari para saudara-saudara Nabi Yusuf ini pun berbalik dan mengatakan, madza tafkidun, kalian kehilangan apa? Maka berkata pengawal-pengawal ataupun anak buah daripada Nabi Yusuf alaihissalam, qalu nafkidu suwa'al malik, kami kehilangan tempat minum raja. Waliman ja'a bihi khimnu bair, barang siapa yang bisa mendapatkannya, dia akan mendapatkan sukatan-sukatan gandum seberat biasa yang dipikul oleh unta. Wa ana bihi zaim, dan aku yang akan menjadi penjaminnya. Subhanallah, ini yang dikatakan oleh pegawai ataupun staf daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Qalu, mereka pun mengatakan ketika dituduh bahwasanya mereka mencuri, qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard wa ma kunna sarikin. Mereka pun mengatakan, demi Allah, kalian tahu bahwasanya kedatangan kami di sini bukan untuk berbuat kerusakan, bukan untuk melakukan perbuatan kerusakan. Kami ke sini untuk menukar barang-barang kami dengan gandum-gandum. Subhanallah. Wa ma kunna sarikin, dan kami bukanlah termasuk orang-orang yang mencuri. Di sini rombongan daripada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam bersumpah atas nama Allah atas dua perkara. Yang pertama, mereka datang ke negeri Mesir bukan untuk berbuat kerusakan, bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, mencuri ataupun yang lainnya, memata-matain, tidak. Yang kedua, mereka bersumpah bahwasanya mereka bukan termasuk orang-orang yang mencuri. Subhanallah. Kemudian staf daripada Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, qalu fama jazaohu in kuntum kadibin, apa balasan bagi pencuri kalau kalian orang yang berdusta? Apa balasannya kalau kalian berdusta? Bahwasanya memang kalian mencuri, apa balasannya kalau kalian memang yang mencuri? Subhanallah, ini sengaja dibuat oleh Nabi Yusuf alaihissalam agar hukuman bagi pencuri itu ditetapkan ataupun dihukum dengan syariat Nabi Yakub alaihissalam.
Ya. Karena kalau menggunakan hukuman yang diterapkan di negeri Mesir, maka maka berbeda. Ya. Karena hukuman yang dilaksanakan oleh Raja Mesir bagi para pencuri ini di penjara. Ya, akan tapi sengaja ini dikatakan kepada mereka, saudara-saudara Yusuf, agar mereka yang menentukan apa hukuman bagi pencuri. Subhanallah. Yani qalu fama jazaa'u in kuntum kadibin. Apa balasannya kalau kalian berdusta? Maksudnya kalau kalian mencuri, apa balasannya? Qalu jazaa'u man wujida fi rahli fa huwa jazaa'u. Mereka pun mengatakan, yakni saudara-saudara Nabi Yusuf, ya, balasannya barang siapa yang barang yang kehilangan itu berada padanya, pada barang-barangnya, ya, ditemukan padanya, fahuwa jazaa'u, maka dialah sebagai balasannya. Maksudnya dia akan jadikan sebagai budak. Ini syariat yang ada pada agama Nabi Yakub alaihissalam. Jadi mereka yang menentukan hukuman apa bagi seorang pencuri. Subhanallah. Dan ini merupakan trik dari para Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudaranya Bunyamin ini tetap tinggal bersamanya, ya, setelah sekian lama mereka berpisah. Subhanallah. Kadzalika najzidz dzalimin. Mereka pun mengatakan, demikianlah balasan bagi orang-orang yang zalim. Dalam syariat agama kami, balasan bagi orang yang mencuri adalah dia akan dijadikan sebagai budak. Dialah balasannya. Subhanallah. Naam. Fabada abi au iyatihim qabla wi'ai akhihi. Maka Nabi Yusuf pun mulai mengecek barang-barang mereka. Ya. Dan beliau memulai dari barang-barang milik saudaranya. Subhanallah. Supaya tidak ketahuan ini sandiwara, supaya benar-benar berjalan seperti biasa normal. Maka beliau Nabi Yusuf memulai memeriksa barang-barang saudaranya dahulu. Ya. Sebelum barang-barang yang dibawa oleh Bunyamin. Tsumma stakhrajaha min wi'ai akhihi. Kemudian ketika giliran, ya, yang dicek, yang diperiksa ini barang-barang yang dibawa oleh Bunyamin, maka Nabi Yusuf pun mengeluarkan siqayah, ya, alat ataupun tempat minum raja, piala yang biasa digunakan untuk raja minum. Subhanallah. Kadzalika kitna li Yusuf. Demikian kami buat trik untuk Yusuf. Ya. Nah, maka liya'khudha akhahu fi dinil malik. Yang mana dia tidak menghukumi pencuri ini dengan syariat ataupun peraturan yang ada di kerajaan Mesir waktu itu. Illa yasha Allah, kecuali apa-apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Narfa'u darajatin man nasa, kami akan mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Allah Ta'ala angkat derajat Yusuf, ya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan sungguh di atas orang yang berilmu ada orang yang berilmu. Nah, kemudian di ayat selanjutnya pada ayat ke-77, qalu in yasrik faqad saraqa akun lahu min qabl. Subhanallah. Ketika ketahuan mereka, saudara-saudara Yusuf alaihissalam, melihat, ya, barang yang hilang itu ada pada barang-barang yang dibawa oleh Bunyamin, ya, mereka pun mau membersihkan diri. Mereka mengatakan, in yasrik, kalau dia mencuri, faqad saraqa akun lahu min qabl, dulu saudaranya juga mencuri. Ini saudara sekandung, ini Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Ya, mereka ingin mensucikan diri, mereka ingin berlepas diri, karena sebelumnya mereka mengatakan bersumpah atas nama Allah, ya, wa ma kunna sarikin, kami bukanlah seorang pencuri. Ketika ketahuan barang yang hilang itu berada pada, ya, barang-barang yang dibawa oleh Bunyamin, mereka pun mengatakan kalau dia mencuri, dulu saudaranya juga pernah mencuri. Maksudnya adalah mereka mau membersihkan diri. Ya, kami beda ibu. Subhanallah. Sebagaimana kita sebutkan pada kesempatan yang lalu bahwasanya Nabi Yakub memiliki 4 istri. Ya, dari 12 anaknya ini, ya, dari 4 istrinya. Yang pertama, yakni Rohil. Ya, dari Rohil lahirlah Yusuf dan Bunyamin. Sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Thahir Ibnu Ashur, ya. Dan istri yang kedua merupakan saudari dari istri yang pertama, saudari dari Rohil, namanya Lia. Dari Lia lahir 6 anak, jadi 8. Kemudian dari istri yang ketiga, Zulfa, lahir 2 anak. Dari istri yang keempat, Bilha, lahir 2 anak. Mereka mau mengatakan bahwasanya kalau anak ini, saudara kami ini beda dengan kami beda ibu. Ya, memang kami satu saudara, tapi dia berbeda dengan kami. Ya, kalau dia mencuri, saudaranya dulu juga pernah mencuri. Subhanallah.
Fa asarha Yusuf fi nafsi. Mendengar hal ini Yusuf begitu kesalnya. Ya. Kalau mereka mengatakan saudaranya Bunyamin dulu mencuri, bosnya dia dituduh mencuri. Subhanallah. Naam. Fa asarha Yusuf fi nafsi wa lam yubdiha lahum. Yusuf begitu kesalnya mendengar perkataan saudaranya, tapi beliau tahan. Ya, beliau tidak meluapkan kekesalannya. Subhanallah. Qala antum sarrum makana. Kemudian beliau mengatakan dalam hatinya, sungguh kalian ini, ya, kedudukan kalian ini lebih buruk daripada itu. Kalian telah membuang aku di sumur, ya, sampai menjadikan, subhanallah, beliau budak, kemudian dipenjara dan lain sebagainya. Nah, wallahu a'lamu bima tasifun. Sungguh Allah Ta'ala tahu apa-apa yang kalian sifatkan, apa-apa yang kalian katakan. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, ya, ketika mereka tahu bahwasanya Bunyamin akan tinggal di istana menjadi budak, karena ketahuan, ya, bahwasanya barang yang hilang itu ada pada barang-barang yang dibawa oleh Bunyamin. Subhanallah, mereka ingat janji mereka terhadap bapak mereka Yakub, ya, bahwasanya mereka akan membawa Bunyamin kembali. Mereka pun mengatakan, qalu ya ayyuhal aziz. Mereka mengatakan, wahai tuan, ya, wahai menteri, inna lahu aban syaikhan kabiran. Sungguh anak ini memiliki bapak yang sudah tua, yang sangat sayang kepadanya. Subhanallah. Fakhud ahadana makana. Ambillah salah satu di antara kami sebagai gantinya dia. Karena mereka sudah berjanji akan mengambilkan Bunyamin kepada bapaknya. Subhanallah, kepada Yakub. Jadi mereka menawarkan kepada Nabi Yusuf agar Bunyamin ini diganti oleh salah satu di antara mereka. Inna naraka minal muhsinin, dan kami melihat kamu orang yang baik. Subhanallah. Qala ma'adallah. Nabi Yusuf mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. An na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu. Ya, aku berlindung kepada Allah, dan kami akan mengambil seorang yang memang barang yang hilang itu ada padanya. Ya, kalau kami mengambil, menggantikan yang lain, menggantikan Bunyamin dengan salah satu di antara kalian, ini satu kesalahan, ini satu kezaliman. Inna idzal ladzalimun. Tentunya kami termasuk orang yang zalim kalau kami menghukum, menjadikan budak orang yang tidak mengambil, ya, barang yang hilang tersebut. Subhanallah. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyah. Ketika mereka pun putus asa, ya, tidak berhasil untuk merayu Yusuf alaihissalam, ya, agar Bunyamin tetap bersama mereka. Mereka pun keluar dan mereka pun bermusyawarah. Najiyah, dengan berbisik-bisik. Qala kabiruhum, berkata saudara tertua, ya, karena namanya adalah Rubail. Qala kabiruhum, berkata saudara tertua, yang paling tua di antara mereka daripada saudara-saudara Yusuf. Alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaikum mausiqam minallah. Bukankah kalian tahu bahwasanya bapak kalian, dan ini bapak kita Yakub, telah mengambil janji-janji kita untuk mengembalikan Bunyamin kepadanya. Subhanallah. Ya. Wa min qablu ma faradtum fi Yusuf, yang sebelumnya dulu kita telah menyanyiakan Yusuf. Ya, ingatlah kalian ketika kita berjanji atas nama Allah Ta'ala kepada bapak kita agar membolehkan Bunyamin pergi bersama kita untuk mendapatkan sukatan gandum, dan dahulu kita juga telah mengecewakan beliau, menyanyiakan Yusuf. Subhanallah. Falan abrahal ardo hatta ya'dana li abi aw yahkumallahu li. Saudara tertua mengatakan, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan kota Mesir ini, negeri Mesir ini. Ya, aku malu kepada bapakku. Dia paling tua, dia yang bertanggung jawab terhadap adik-adiknya. Ya, subhanallah. Falan abrahal ardo, aku tidak akan meninggalkan Mesir, negeri Mesir ini, hatta ya'dana li abi, kecuali nanti bapakku Yakub, ya, mengizinkan aku untuk kembali. Aw yahkumallahu li, ataupun Allah Ta'ala telah menetapkan, ya, ketetapannya kepadaku. Subhanallah. Ya. Naam, wa huwa khairul hakimin, dan dialah sebaik-baik pembeli keputusan. Irji'u ila abikum, maka yang tertua ini mengatakan, kalian kembali kepada bapak kalian.
Ya, kembali kalian pulang. Faqulu ya abana inna ibnaka saraq. Katakan kepada bapak kita, wahai bapak kami, sungguh anakmu Bunyamin saraq, telah mencuri. Wa ma sahidna illa bima alimna. Kami tidaklah menyaksikan kecuali apa yang kami ketahui. Memang dia mencuri. Ya. Subhanallah. Sang menteri mendapatkan barang yang hilang itu pada barang-barang yang dibawanya. Ya, wa ma kunna lil ghaibi hafidin, dan kami tidak mengetahui perkara yang gaib. Kami tidak tahu. Kalaulah Bunyamin ini nanti akan mencuri, tentu kami tidak akan bawa dia. Ya. Subhanallah. Ya, mereka mengatakan kepada bapaknya Yakub bahwasannya Bunyamin telah mencuri, yang menyebabkan dia harus tinggal di Mesir sebagai budak. Kalau kami tahu nanti dia akan mencuri, tentu kami tidak akan membawa Bunyamin. Was'alil qaryata allati kunna fiha. Kalau kamu tidak percaya, tanyalah pada penduduk kota Mesir, ya, yang waktu itu kami di dalamnya, ya, melihat kejadian ini. Subhanallah. Wal ira allati aqbalna fiha, dan tanyakan kepada rombongan-rombongan yang lain yang datang dari Palestina. Ya. Subhanallah. Wa inna lasadiqun, dan kami sungguh orang-orang yang jujur. Subhanallah. Apa jawaban Nabi Yakub mendengar anak-anaknya mengatakan hal ini? Subhanallah. Ya, beliau mengatakan sebagaimana yang dikatakan dahulu ketika mereka beralasan bahwasanya Yusuf dimakan oleh serigala. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Sungguh kalian telah menganggap baik perbuatan buruk kalian. Subhanallah. Sungguh kalian telah menghiasi keburukan kalian dan menganggap itu kebaikan. Fasabrun jamil, ya, aku bersabar dengan sabar yang jamil, sabar yang baik. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Subhanallah. Nabi Yakub begitu yakinnya, begitu husnudzonnya kepada Allah Ta'ala, ya, semoga Allah Ta'ala akan mengembalikan mereka, ini Yusuf, Bunyamin, dan saudara tertuanya Rubail, ya, semoga Allah Ta'ala akan mengembalikan mereka kepada aku semuanya. Ya. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya dia, Allah Ta'ala, maha mengetahui, maha bijaksana. Subhanallah. Ya. Kemudian selanjutnya watawalla anhum. Nabi Yakub pun berpaling dari anak-anaknya, ya, dengan penuh kesedihan, penuh kekecewaan. Ya. Wa qala ya asaf ala Yusuf. Sungguh Nabi Yakub waktu itu tertimpa kesedihan dengan tidak kembalinya Bunyamin. Kesedihan baru ini menyebabkan teringat dengan kesedihan yang lama. Kesedihan ketika kehilangan Yusuf alaihissalam. Dia pun teringat Yusuf. Subhanallah. Ya asafa ala Yusuf. Duhai sedihnya aku mengenang Yusuf. Dan beliau mengatakan ini tanpa pengetahuan anak-anaknya. Ya. Beliau berpaling daripada anak-anaknya, menyendiri dan mengatakan, ya asafa ala Yusuf. Sungguh sedihnya aku mengingat Yusuf. Wa biyaddad ainahu minal husni fahuwa kadim. Ya, kesedihan yang begitu dalam, ya, sampai membuat mata beliau Nabi Yakub alaihissalam memutih menjadi buta. Wa huwa kadim, fahuwa kadim, karena menahan kesedihan yang begitu dalam. Subhanallah. Nah, jadi ketika Nabi Yakub alaihissalam, ya, mengatakan hal ini, ternyata anak-anak mengetahuinya tanpa sepengetahuan daripada Nabi Yakub. Ketika beliau mengatakan ya asaf ala Yusuf, sungguh sedihnya aku mengenang Yusuf. Jadi kesedihan beliau ketika kehilangan Bunyamin menyebabkan teringat kembali, ya, kesedihan yang lampau, kesedihan ketika kehilangan Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Nah, ketika mendengar hal ini, ketika melihat bapaknya menyebut kembali nama Yusuf, mereka mengatakan qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa. Ya, mereka mengatakan demi Allah, engkau wahai bapak selalu mengingat-ingat Yusuf. Hatta takuna haradan, yang menyebabkan engkau jadi sakit-sakitan, au takuna minal halikin, dan menyebabkan engkau akan menjadi semakin buruk keadaanmu, bisa meninggal engkau. Subhanallah. Ya, anak-anaknya berkata ketika bapaknya mengenang kembali Yusuf. Subhanallah, menunjukkan begitu dalamnya cintanya Yakub kepada Yusuf. Mereka mengatakan, demi Allah wahai bapak, engkau selalu menyebut-nyebut Yusuf, mengenang-enang Yusuf, menyebabkan engkau semakin parah keadaannya, sakit-sakitan, ya, dan bisa saja engkau akan menjadi parah sakitmu, bisa menjadi meninggal. Ya. Subhanallah. Maka apa kata Nabi Yakub ketika mendengar anaknya mengatakan seperti ini? Qala innama asku bathi wa husni ila Allah.
beliau mengatakan, sungguh aku adukan basi, kesedihan yang dicampur dengan kekhawatiranku, wa husni, dan kesedihanku kepada Allah tabaraka taala. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui daripada Allah taala apa-apa yang kalian tidak ketahui. Nabi Yakub tahu bahwasanya Nabi Yusuf ini masih hidup. Ya, masih hidup, tapi tidak tahu entah di mana. Subhanallah. Naam. Kemudian ikhwah yang Allah taala muliakan. Ya. Setelah itu Nabi Yakub pun memerintahkan kepada anak-anaknya. Ya, dan beliau yakin bahwa Nabi Yusuf masih hidup. Ya. Beliau mengatakan kepada anak-anaknya, "Ya bunayya idhabu, wahai anak-anakku, pergilah kalian. Fatahassasu min Yusuf, carilah kabar tentang Yusuf. Ya, wa akhihi, dan juga saudaranya Bunyamin. Wala tai'asu min rauhillah, dan janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirin. Tidaklah yang berputus asa daripada rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Nabi Yakub begitu yakin, husnudzon kepada Allah taala bahwasanya Yusuf masih ada. Ya, beliau memerintahkan anak-anaknya untuk mencari kabar tentang mereka, tentang Bunyamin dan juga Yusuf. Adapun saudara tertuanya Rubail sudah tahu dia di Mesir, dia tidak berani untuk kembali pulang. Subhanallah. Naam. Falamma dakhalu alaihi, ya, maka berangkatlah mereka, saudara-saudara Yusuf yang 10 ini. Ya, karena Bunyamin berada di Mesir bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka pun berangkat menuju Mesir, menemui Yusuf alaihissalam, ya, untuk kembali hendak membeli gandum-gandum, ya, bahan pokok makanan, karena mereka masih berada pada masa-masa di mana masa paceklik, masa kekeringan. Subhanallah. Falamma dakhalu alaihi, ketika mereka bertemu dengan Nabi Yusuf, qalu ya ayyuhal aziz, mereka mengatakan, wahai tuan, ya, massana wa ahlana durru, sungguh kami dan keluarga kami ditimpa penderitaan, kesengsaraan, ya, musim paceklik, musim kering yang begitu lama. Subhanallah, sampai mereka pun kesusahan untuk mendapatkan bahan pokok makanan, kecuali harus pergi ke Mesir, dari Palestina menuju Mesir. Subhanallah. Mereka mengatakan, wahai Tuhan, sungguh kami ditimpa penderitaan, kesengsaraan, keluarga kami juga. Ya, wajina bibidaatin musjatin, dan kami membawa, ya, barang-barang yang sudah usang. Karena mereka kalau hendak mendapatkan sukatan gandum harus menukar, barter. Sedangkan yang mereka bawa waktu itu, yakni barang-barang sudah, ya, yang jelek nilainya. Disebutkan yakni dirham-dirham yang kurang harganya untuk ditukar dengan sukatan-sukatan gandum. Subhanallah. Fa'aufi lanal kaila wa tasaddaq alaina. Mereka pun memelas, ya, wahai Tuhan, sungguh kami tertimpa kesengsaraan, penderitaan di negeri kami, keluarga kami juga. Kami membawa, ya, barang-barang yang usang, yang jelek, dirham-dirham kami kurang untuk memberi sukatan, akan tapi tolong penuhi sukatan-sukatan kami. Subhanallah. Ya, dengan alasan karena kondisi yang begitu menderita mereka. Wa tasaddaq alaina, bersedekahlah kepada kami. Bersedekah dalam artian menerima, ya, tukar barang walaupun kurang dan tetap memenuhi sukatan-sukatan gandum. Subhanallah. Ikhwah yang Allah taala muliakan. Mendengar hal ini, ya, mendengar bahwasanya keluarganya dan juga termasuk bapaknya, ponakan-ponakan Nabi Yusuf, subhanallah, keluarga beliau yang ada di Palestina dalam keadaan sengsara, menderita, ya, maka Nabi Yusuf pun luluh hatinya, ya, subhanallah. Beliau mengatakan, beliau mulai membuka kartu, ya, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Beliau mengatakan, ya, apakah kalian ingat, ya, dahulu apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf dan juga saudaranya Bunyamin? Ya, id antum jahilun, ketika kalian dalam kondisi jahil, kalian tidak mengetahui, ya, kalian tidak tahu apa nanti akibat apa yang kalian lakukan. Mungkin waktu itu mereka masih kanak-kanak, ya, ketika mereka membuang Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Ya, Nabi Yusuf mengingatkan, apakah kalian mengingat apa yang telah kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya Benjamin ketika kalian dalam kondisi jahil? Subhanallah. Mereka pun kaget, karena tidak ada yang mengetahui dari kalangan manusia
tentang kasus yang mereka sembunyikan ketika mereka membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kecuali mereka bersepuluh. Waktu itu Bunyamin masih kecil dan tidak diajak pergi ke gurun. Ya. Mereka pun mengatakan, qalu a'innaka la anta Yusuf. Subhanallah, saudara-saudara, mereka pun mengatakan, apakah engkau Yusuf? Ya. Qala, maka Nabi Yusuf mengatakan, ana Yusuf wa hada ahi. Iya, aku Yusuf dan ini saudaraku. Subhanallah. Ya. Qad manna Allahu alaina. Sungguh Allah Ta'ala telah berikan karunia kepada kami, kemuliaan kepada kami. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan pahala ganjaran bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Ya. Begitu baiknya Nabi Yusuf alaihissalam, begitu sabarnya beliau. Ya. Ketika menghadapi ujian demi ujian, ya, kondisi demi kondisi, subhanallah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, qalu, mereka saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan, ya, ketika tahu bahwa ini adalah saudara mereka yang dahulu mereka pernah buang ke sumur. Qalu tallahi laqad atharaqallahu alaina. Mereka mengatakan, demi Allah, Allah telah melebihkan engkau daripada kami. Subhanallah. Ya, patutlah ayah kami lebih cintanya terhadap engkau, terhadap kalian daripada kami, karena Allah telah melebihkan engkau daripada kami. Subhanallah. Ya. Qalu tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Dan kami adalah orang-orang yang bersalah. Kami bersalah. Mereka mengakui kesalahannya. Ya, kesalahan mereka. Ketika mereka mengakui kesalahan mereka, Nabi Yusuf pun memaafkan mereka. Subhanallah. Beliau mengatakan, qala la tathriba alaikumul yaum. Sungguh hari ini tidak ada cercaan untuk kalian, tidak ada celaan untuk kalian. Beliau memaafkan segala kesalahan-kesalahan di masa yang lampau, menunjukkan bagaimana lembutnya Nabi Yusuf alaihissalam, lembutnya hati beliau. Ya, lihatlah beliau menjadi seorang kaki tangan seorang raja, bendaharawan raja. Ya, ketika beliau menjadi seorang pejabat, sebenarnya mudah bagi beliau untuk memanggil saudara-saudara Nabi Yusuf ketika mereka berada di Mesir, ataupun memanggil, menghukum Imra'atul Aziz, wanita yang dulu pernah menggodanya, membuat beliau mendekam di penjara, ya, bertahun-tahun, tapi beliau tidak lakukan. Subhanallah, beliau memaafkan semua kesalahan-kesalahan dan beliau tahu ini merupakan ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang pasti akan beliau lalui. Nah, qalat la tasriba alaikumul yaum. Beliau mengatakan, Nabi Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, tidak ada cercaan celaan terhadap kalian hari ini. Subhanallah. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah Ta'ala mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dia Allah Ta'ala yang maha pengasih, ya, lagi maha penyayang. Subhanallah. Karena ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya. Setelah, ya, beliau memaafkan saudara-saudaranya, ya, dan ketika saudara-saudara ini hendak kembali ke Palestina, membawa sukatan-sukatan dan mengetahui kabar bahwasannya menteri yang baik ini adalah saudara mereka Yusuf, subhanallah, yang bertahun-tahun hilang, ya. Nabi Yusuf mengatakan, idhabu biqamisi hada fa'alquhu ala wajhi abi, ya, ya'ti basiron. Pergilah kalian, ya, kembali dan letakkanlah bajuku ini, baju yang dipakai oleh Yusuf, ya, di hadapan wajah daripada bapakku. Ya'ti basiron, niscaya penglihatannya akan kembali. Nabi Yakub buta, memutih matanya ketika menahan kesedihan, banyak menangis. Subhanallah. Dan ini diceritakan oleh saudara-saudaranya, ya, kepada Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf mengatakan, ya, pergilah kalian bawa bajuku ini. Ya, baju yang mungkin dipakai Nabi Yusuf, yang mungkin bau keringat Nabi Yusuf, ya. Subhanallah. Letakkan di hadapan, di depan wajah daripada bapakku. Ya'ti basirah, niscaya penglihatannya akan kembali. Ini merupakan wahyu daripada Allah. Ini merupakan alamun nubuwah, ya. Ini perintah daripada Allah Ta'ala. Dengan itu, dengan meletakkan baju Nabi Yusuf di depan wajah daripada bapaknya, maka kebutaan daripada Nabi Yakub akan sembuh dan kembali bisa melihat. Subhanallah. Naam. Wa'tuni bi ahlikum ajmain, dan datangkan keluarga-keluarga kalian, keluarga-keluarga kita semuanya ke sini, ke Mesir. Subhanallah, ya. Naam.
Maka berangkatlah mereka kembali ke Palestina. Rombongan-rombongan ya anak-anak Yakub ini atau saudara-saudara daripada Nabi Yusuf. Walamma fasalatil iru, ketika rombongan ini hendak pergi meninggalkan Mesir. Subhanallah. Qala abuhum, ya, yang jarak antara Palestina dengan Mesir bermil-mil. Ketika mereka hendak meninggalkan Mesir, maka berkata Yakub yang ada di Palestina di hadapan keluarga-keluarganya, cucu-cucunya, ya. Subhanallah. Qala abuhum, berkata bapak mereka Yakub, inni la ajidu riha Yusuf, sungguh aku mencium ya bau Yusuf. Subhanallah. Laula an tufanniduni, kalaulah bukan karena kalian menganggap aku ini orang sinting, orang gila ataupun orang pikun, orang tua yang sudah pikun, niscaya kalian akan membenarkan perkataanku. Ya, niscaya kalian akan membenarkan perkataanku. Subhanallah. Sebelum rombongan ini datang ke Palestina, ya, Nabi Yakub mengatakan, sungguh aku telah mencium bau Yusuf, baunya Yusuf. Subhanallah. Kalau bukan kalian nanti akan mengatakan bahwasanya aku ini sudah enggak waras, sudah pikun, sudah tua. Yusuf sudah enggak ada bertahun-tahun, sudah meninggal, ya. Tentu kalian akan membenarkan perkataanku. Subhanallah. Apa yang dikatakan oleh cucu-cucu ataupun keluarga daripada Nabi Yakub, ya. Qalu, mereka mengatakan, tallahi innaka lafi dhalalikal qadim, demi Allah wahai ya Yakub, wahai kakek, sungguh engkau masih dalam kesalahan yang lalu. Engkau masih mengenang Yusuf, terbayang-bayang Yusuf, sampai engkau mengatakan bahwa saya mencium bau Yusuf. Subhanallah. Padahal ya baju yang dibawa oleh rombongan daripada saudara-saudara Yusuf ini masih ada di Mesir, ya. Subhanallah. Falamma anja al-basiru, ketika rombongan ini ya datang ke Palestina dan rombongan yang pertama ya telah sampai, subhanallah, seketika itu alqahu ala wajhihi fartadda basira, ya, maka orang yang membawa kabar gembira bahwasanya Yusuf masih hidup, ya, yang sudah mendahului rombongan-rombongan kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, meletakkan baju Yusuf di depan wajah daripada Yakub, maka kembalilah penglihatan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Subhanallah. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ketika sembuh ya penglihatan Nabi Yakub, beliau berkata di hadapan anak-anaknya tadi yang mengatakan, tallahi innaka lafi dhalalikal qadim, ya, demi Allah engkau masih dalam kesalahan yang lalu, masih terngiang-ngiang dengan Yusuf. Ya, beliau mengatakan ketika sembuh, ya, setelah meletakkan baju Yusuf di hadapan wajah beliau mengatakan, qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah sudah aku katakan kepada kalian, aku mengetahui daripada Allah Ta'ala apa-apa yang kalian tidak ketahui. Aku tahu bahwasanya Yusuf ini masih hidup. Subhanallah. Nah, maka ketika anak-anak Yusuf yang 10 ini, ya, sudah sampai kepada bapak mereka, dan bapak mereka Yakub sudah bisa melihat sembuh daripada kebutaan, ya, qalu ya abana, mereka mengatakan, wahai bapak kami, ya, istaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin, tolong mintalah ampun untuk kami kepada Allah Ta'ala, kami bersalah. Mereka pun mengakui kesalahan mereka. Subhanallah, ya, mereka mengakui kesalahan mereka dan meminta kepada Nabi Yakub alaihissalam untuk memohonkan ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan-kesalahan mereka. Nabi Yakub mengatakan, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Subhanallah, beliau mengatakan, aku akan memintakan ampunan untuk kalian kepada Rabbku. Beliau menggunakan kalimat saufa, akan, nanti, ya, ini sebagai bentuk pelajaran kepada mereka bahwasanya dosa mereka ini, perbuatan mereka ini bukan perbuatan yang remeh, ya, membuang adiknya di sumur yang masih kecil waktu itu. Subhanallah. Dan juga ada yang mengatakan ketika Nabi Yakub mengatakan saufa, akan memintakan ampunan, memohonkan ampun untuk mereka, yakni ketika di waktu sahur menunda, tidak langsung memohonkan ampun kepada Allah atas mereka, tapi menunda di waktu sahur, ya. Naam. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Dia Allah Ta'ala Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. Kemudian berangkatlah keluarga-keluarga Yusuf ini, ya, semuanya mereka diboyong ke Palestina. Falamma dakhalu ala Yusuf, ketika mereka keluarga-keluarga Yusuf, ya, dan juga bapak ibunya, subhanallah, ya, sampai di Mesir.
Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawaihi. Ketika melihat bapaknya dan ibunya, Yakub dan juga Rahil, maka Yusuf pun segera menyambutnya, memeluknya. Subhanallah, begitu lama mereka berpisah. Subhanallah, Wa qala udkhulu Misra insyaallahu aminin. Masuklah, tinggallah di Mesir ini dalam keadaan aman. Meninggalkan negeri Palestina yang mana mereka di sana dalam kondisi penderitaan, kesengsaraan. Di negeri Mesir ini, di istana, subhanallah, dalam keadaan amin. Subhanallah, berubah kondisi dari kondisi kesengsaraan menuju kondisi kesenangan. Inilah diantara uniknya kisah daripada Yusuf yang Allah Ta'ala kisahkan dalam surat Yusuf. Perubahan-perubahan kondisi dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya, dari satu ujian ke ujian yang lainnya, dari kondisi mereka bersatu, satu keluarga bersatu, kepada kondisi perpisahan, kemudian bersatu lagi mereka. Subhanallah. Naam, wa waqa abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Kemudian Nabi Yusuf pun menundukkan kedua orang tuanya, bapak ibunya di atas arsy-nya, di atas singgasananya. Subhanallah, dan semuanya mereka bersujud kepada Yusuf. Sujud dalam bentuk penghormatan. Bapaknya, ibunya, dan juga ke-11 daripada saudaranya sujud kepada Yusuf alaihissalam. Wa qala ya abati. Nabi Yusuf pun mengatakan, wahai ayanda, hada ta'wilu ru'yaya min qabl. Ini merupakan takwil daripada mimpiku yang dahulu telah kuceritakan kepadamu. Subhanallah, kisah Yusuf ini dimulai daripada mimpi Nabi Yusuf. Itqala Yusufu li abihi, ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, ini ra'aitu ahada asara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai bapak, sungguh aku melihat ada 11 bintang, matahari dan juga bulan, mereka semua bersujud kepadaku. 11 bintang ini adalah merupakan saudara-saudaranya yang 11. Wasyamsa, matahari merupakan bapaknya Yakub, wal qamar dan ibunya. Ra'aituhum li sajidin, mereka semua sujud kepadaku. Subhanallah, ending daripada kisah ini ditutup dengan takwil daripada mimpi Nabi Yusuf yang dikisahkan kepada ataupun diceritakan kepada bapaknya. Beliau mengatakan, wahai abi, wahai bapakku, sungguh ini merupakan takwil tafsir dari mimpiku dahulu. Qad ja'ala rabbi haqqan, dan sungguh Rabbku telah menjadikan ini menjadi sebuah kenyataan. Subhanallah. Naam. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni, dan sungguh Allah Ta'ala telah berbuat baik kepadaku ketika mengeluarkan aku dari penjara. Subhanallah. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala telah berbuat baik kepadaku, yakni dengan mengeluarkan aku dari penjara. Nabi Yusuf tidak menceritakan ketika di dalam sumur, tidak mengatakan Allah Ta'ala telah mengeluarkan aku dari sumur. Tidak. Ini untuk menjaga perasaan saudara-saudaranya, karena dia sudah berjanji tidak akan mencerca. La tasriba alaikumul yaum, tidak ada celaan-cercaan untuk kalian. Ini menjaga perasaan saudara-saudaranya agar mereka tidak merasa bersalah. Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, sungguh Allah Ta'ala telah berbuat baik kepadaku dengan mengeluarkan aku dari penjara. Wajah abikum minal badwi, dan juga telah berbuat baik kepadaku dengan mendatangkan kalian dari pedesaan, dari gurun. Subhanallah. Naam. Min ba'di an nazzagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan telah merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Subhanallah. Lihat begitu santunnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau berbicara dengan bapak beliau Yakub, beliau menyalahkan syaitan, menyandarkan apa-apa yang terjadi antara beliau dengan saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya ini membuang beliau di sumur, beliau mengatakan bahwa syaitanlah yang membuat rusak hubungan aku dengan saudara-saudaraku. Inna rabbi latifun lima yasha, sungguh Rabbku Allah Ta'ala maha lembut terhadap apa-apa yang beliau kehendaki. Subhanallah, Nabi Yusuf tidak pernah tahu kalau beliau akan menjadi seorang menteri, seorang bendaharawan kerajaan setelah beliau di penjara. Subhanallah, ini semua merupakan kemahalembutan Allah Ta'ala, di balik daripada ujian demi ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Innahu huwal alimul hakim, sesungguhnya dia Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ketika Nabi Yusuf alaihissalam telah mendapatkan kebahagiaan ketika menjadi seorang menteri, seorang bendaharawan, dan juga kepercayaan raja, kebahagiaan dunia,
kecukupan harta, kebahagiaan ketika saudara-saudaranya dan juga keluarganya bersatu kembali dan hidup di Mesir, ya, dalam kondisi kecukupan. Subhanallah, Nabi Yusuf tahu bahwasanya segala sesuatu ketika telah sempurna akan nampak kekurangan-kekurangannya. Likulli syai'in idza ma tamma nuqsanu. Segala sesuatu ketika telah sempurna akan mulai nampak kekurangan-kekurangannya. Subhanallah, beliau mengatakan di ayat selanjutnya pada ayat 101, Rabbi qad ataitani minal mulki wa alamtani min ta'wilil ahadis. Ya Rabb, sungguh Engkau telah berikan aku kekuasaan kerajaan, yakni kekuasaan, ya, dan Engkau telah ajari aku tafsir daripada mimpi-mimpi. Subhanallah, Nabi Yusuf mengembalikan semuanya itu kepada Allah Ta'ala. Segala kenikmatan itu adalah pemberian Allah Jalla fi'ulah. Fatiras samawati wal ard, Engkau adalah pencipta langit dan bumi, ya. Anta waliyyi, Engkau adalah pelindungku, waliku, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman. Subhanallah, beliau berdoa kepada Allah setelah Allah Ta'ala berikan kepada beliau, ya, kemuliaan-kemuliaan. Beliau berdoa agar diwafatkan dalam keadaan muslim. Setelah beliau berdoa dengan menyebut sifat-sifat Allah Ta'ala, nama-nama Allah Ta'ala, beliau memohon agar diwafatkan dalam kondisi seorang yang Islam, berserah diri kepadanya. Wa alhiqni bisolihin, dan kumpulkan aku, ya, termasuk daripada orang-orang yang soleh. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian di akhir daripada, ya, kemudian Allah Ta'ala sebutkan di ayat selanjutnya, ayat ke-102, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Ini merupakan perkara-perkara gaib, berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Subhanallah, ya. Wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Sungguh engkau tidak hadir ketika mereka saudara-saudara Yusuf mereka bersepakat untuk berbuat makar untuk meletakkan ataupun membuang Yusuf di dalam sumur. Sebab ini merupakan perkara gaib yang kami kabarkan kepada engkau, yang kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad. Subhanallah. Naam. Dan ikhwah yang Allah Ta'ala, ya, kemudian Allah Ta'ala tutup akhir dari surat Yusuf ini, kisah ini, ya, yang Allah Ta'ala sebut sebagai sebaik-baik kisah, ya, ini merupakan, ya, wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Ya, ini merupakan, ya, kisah yang bisa diambil ibrah bagi orang-orang yang berakal dan merupakan petunjuk bagi dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Alhamdulillah kita telah selesaikan, ya, kisah Yusuf, ya, biidznillah ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan pada kisah-kisah yang lainnya yang Allah Ta'ala kisahkan dalam Quran. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.